Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan judul Penerapan Corporate Social Responsibility di Asia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility atas bimbingan dan arahannya selama proses pembelajaran. Adapun anggota kelompok 1 terdiri atas Muhammad Rizky, Esa Kalia Aktoilah, Farananda Yunitasari, Anggi Krulintasari, Febrian Diva Hutama, Kartika Rizky Alfianti, Andika Bonaputra, dan Putri Aryani. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan bagaimana CSR diterapkan di beberapa negara Asia, serta memahami satu kasus penyalahgunaan dana CSR di salah satu negara di Asia yang menjadi pembelajaran penting bagi dunia usaha. Di Malaysia, penerapan CSR berkembang cukup pesat. Awalnya, CSR hanya berupa kegiatan filantropi sederhana seperti donasi. Namun, seiring waktu, CSR mulai diarahkan menjadi program yang lebih terstruktur. Nilai budaya dan religius turut membentuk perilaku perusahaan dalam menjalankan program-program sosial. Kemudian, sejak tahun 2007, perusahaan publik wajib melaporkan kegiatan CSR, sehingga transparansi menjadi lebih kuat. Pemerintah Malaysia memperkuat pelaksanaan CSR melalui berbagai kebijakan termasuk pedoman dari Bursa Malaysia. Government Linked Companies atau GLC menjadi yang paling aktif. Mereka menjalankan program yang berfokus pada pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan UMKM. Meskipun berkembang, penerapan CSR di Malaysia masih menghadapi tantangan seperti risiko greenwashing dan keterbatasan UMKM dalam menjalankan program berkelanjutan. Secara umum, fokus CSR di Malaysia meliputi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan pekerja, pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola dan etika bisnis. Berbeda dengan Malaysia, Singapura menerapkan CSR dengan pendekatan yang sangat regulatif. Sejak 2016, Singapore Exchange mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan kinerja ESG-nya. Hal ini membuat implementasi CSR di Singapura lebih terarah dan lebih transparan. Di berbagai sektor bisnis, terutama hotel dan hospitality, perusahaan sudah mulai menerapkan program efisiensi energi, pengurangan limbah, dan berbagai inisiatif lingkungan lainnya. Namun berbagai program masih belum menunjukkan dampak yang terukur sehingga terkesan simbolis. Secara umum, CSR di Singapura berfokus pada 3 hal, yaitu keberlanjutan lingkungan, keterlibatan sosial, serta transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Di Cina, CSR berkembang karena peraturan pemerintah yang ketat. Sejak diberlakukannya berbagai peraturan pelaporan keberlanjutan, khususnya bagi perusahaan milik negara, CSR tidak lagi bersifat sukarela tetapi menjadi kewajiban. Perusahaan besar dan BUMN menjadi yang paling aktif dalam menjalankan CSR, terutama karena tekanan regulasi. Mereka banyak fokus pada keselamatan kerja, pengurangan polusi, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan. Fokus CSR di Cina meliputi pengurangan emisi industri, donasi sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pelaporan yang transparan sesuai ketentuan pemerintah. Di Jepang, CSR berkembang dari perpaduan nilai budaya dan kebijakan pemerintah. Konsep Kyosei yang berarti hidup harmonis bersama serta monozukuri yang menekankan etika kerja dan kualitas menjadi dasar kuat perusahaan Jepang dalam menjalankan CSR. Perusahaan Jepang sangat serius dalam menangani isu lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan dan program pengurangan emisi. Selain itu, perusahaan juga menempatkan karyawan sebagai prioritas melalui pelatihan, keselamatan kerja, dan upaya meningkatkan kesetaraan gender. Di bidang sosial, perusahaan Jepang aktif dalam membantu penanganan bencana, pendidikan, dan berbagai program komunitas. Meski begitu, perusahaan kecil masih menghadapi kendala biaya sehingga tidak semuanya mampu menjalankan CSR secara menyeluruh. Berikut studi kasus penyalahgunaan dana CSR oleh SRC International SDN-BSD dan Ihsan Perdana. SRC International adalah anak perusahaan One Malaysia Development Berhad yang bergerak di bidang energi dan dibiayai dari pinjaman besar kumpulan uang persaraan. Dana CSR disalurkan melalui Ihsan Perdana, namun karena pengawasannya lemah, aliran dana menjadi tidak transparan dan mudah disalahgunakan. Dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dipindahkan melalui beberapa entitas, mulai dari CLC ke Gandingan Mentari lalu ke Ihsan Perdana. Namun alih-alih digunakan untuk program sosial, dana tersebut justru masuk ke rekening pejabat tinggi negara, yaitu Najib Razak yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, dengan total penyalahgunaan mencapai 42 juta ringgit. Penyalahgunaan ini menyebabkan kerugian negara, merusak reputasi program CSR pemerintah, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap CSR secara keseluruhan. Tindakan hukum pada kasus ini yaitu setelah kasus terungkap, pengadilan menetapkan Najib Razak bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran amanah, dan pencucian uang.
Pemerintah juga menuntut pemulihan dana melalui gugatan perdata, serta memperketat audit dan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Hasil analisis kelompok kami terhadap penyalahgunaan dana CSR oleh CRC International SDN-BSD dan Ihsan Perdana adalah penyebab utama kasus ini yaitu transparansi dan pengawasan yang sangat lemah, kekuasaan terlalu terpusat, dan CSR hanya dijadikan alasan untuk memindahkan dana publik untuk kepentingan pribadi. Solusi yang dapat diusulkan meliputi pelaporan CSR yang lebih terbuka, audit independen, penggunaan sistem pelacakan dana berbasis teknologi, serta penguatan kontrol internal dan pembatasan kewenangan, penerapan etika bisnis, dan good corporate governance. Ihsan Perdana dibentuk selepas beliau diarah oleh lembaga pengarah 1MDB untuk membentuk sebuah syarikat untuk mengambil alih program tanggungjawab sosial CSR 1MDB. Cadangan membentuk syarikat sendirian berhad dibuat selepas lembaga pengarah mendapati terdapat percanggahan kepentingan untuk 1MDB menjalankan kegiatan CSR. Saya tidak tahu kenapa Yayasan 1MDB tidak terus menjalankan kegiatan CSR. Yang saya tahu ia boleh buat kerja CSR tetapi tidak mempunyai kapasiti. Daripada perbincangan dalam mesyuarat lembaga pengarah, saya diarahkan untuk mencari shell company untuk mengambil alih kerja-kerja CSR, katanya di Petik Malaysia Kini. Menurutnya, lembaga pengarah 1MDB mengarahkannya melepaskan jawatan dalam 1MDB dan menjalankan kerja-kerja CSR melalui Gem Horizon yang kemudian ditukar nama kepada Ihsan Perdana Sdn Bhd. Saksi pendakwaan Aisyah Ghazali pula mengesahkan Ihsan Perdana Sdn Bhd menerima sejumlah RM123 juta daripada SRC International dan subsidiarinya Gandingan Mentari Sdn Bhd antara 2014 dan 2015. Menurutnya, Ihsan Perdana menerima dana daripada dua pihak yang menjadi pelanggannya iaitu 1MDB dan Yayasan Rakyat Satu Malaysia YR1M, lapor Malaysia Kini. Pada 6 Mei lalu, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa wang berjumlah RM42 juta dari akaun Ihsan Perdana Sdn Bhd telah dipindahkan ke dalam dua akaun peribadi milik Najib Razak. Pengurus Affinbank Cawangan The Curve Nur Hayati Muhammad Yunus mengesahkan pemindahan wang itu berdasarkan penyata akaun Affinbank atas nama Ihsan Perdana Sdn Bhd bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2015. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Sulaiman Koh Ken Fui pada hari ke-13 perbicaraan kes Najib Razak yang menghadapi tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung dana SRC International. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu CSR menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan di negara-negara Asia, meskipun pendekatannya berbeda. Malaysia menekankan pelaporan, Singapura fokus pada tata kelola, Jepang pada etika dan budaya kerja, sedangkan Cina mengaitkan CSR dengan pembangunan nasional. Namun masih ada tantangan seperti kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan. Kasus CRC International menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang baik, dana CSR bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, memahami model CSR di Asia penting untuk memperkuat efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program CSR ke depannya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.